Halo Steven, Steve Ang Halo, ya. ya Enaknya biasanya kau dipanggil Steven atau Ang, dulu aku manggilnya Ang aja ya. biasanya orang manggilnya Ang doang sih. Eng lah, Eng, Avatar Eng. Eng. Oh, oke, Iya, Eng. Iya, kayak Avatar ya, Eng ya. iya. Justru dapat dapat nickname itu ya gara-gara Avatar. Oh, itu bukan nama keluarga. Enggak, bukan sih. Oh, Aku bukan. aku marganya bukan bukan Ang. Aku marganya malahan marga paling umum, Chen. Oh, Magatan, si marga setan. oke. Cuman Agak ya beda. ya adalah ceritanya gimana bisa dapat Eng. Iya. Soalnya saya punya temen di Jawa, which is sebenarnya saya nggak tahu dia etnisnya apa, tapi dia namanya Eng juga, Ang, tapi dia bilangnya. Maka Mm-mm. saya kira itu udah paham. Oke, sip. Jadi Eng aja ya, Eng. Oke. Jadi ini mungkin ini pertama kalinya Cradle kita sebut acara ini, saat ini sih namanya Cradle Core. Jadi Cradle Core itu kayak sebuah virtual talk show, tapi rencananya nanti ada offline-nya juga. Tapi ini masih pilot, jadi ya kita lihat dulu gimana perkembangannya. Nah, di sini tuh kita pengen share terkait tentang apapun yang bisa membantu orang di luar sana itu grow, apakah itu bisnisnya, karirnya, ataupun as a individual. Nah, jadi harapannya sosokmu ini bisa memberikan inspirasi dan memberikan informasi tentunya. Nah, memang saat ini niatnya itu kita akan bahas relatively itu di wilayah industri kreatif. Tapi kita nggak tertutup untuk hal-hal lainnya nanti ke depannya. Jadi ini bagi yang belum pernah tahu, ini Stephen Eng dari Firebase Studio. Saya lupa kenalin malah, ini teman lama. Menurut saya Stephen Eng ini sosok yang unik, punya karakter yang bagi saya wajib kita teladani lah, tanda kutip lah. Orangnya sangat humble, terus menurut saya persisten. Itu yang saya lihat dari dia dari pertama kali ketemu. Tapi udah sempat skip lama, semenjak saya di Dilo udah nggak pernah lagi ngubungin Eng. Saya kira pun bahkan dia udah nggak di sini lagi, saking mikir dia udah meninggalkan industri ini, karena nggak pernah kelihatan. Orangnya saking humble-nya nggak pernah kelihatan, nggak pernah nongol. Oke, langsung aja kita bicara ke Stephen, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin perlu kita dengar langsung dari Stephen untuk memperkenalkan diri kira-kira, dan mungkin kasih sedikit informasi tentang Firebase Studio yang kalian miliki. Eng, silakan. Oke, untuk perkenalannya mungkin saya share screen aja ya, biar lebih gampang. Boleh. Oke. Ini hostnya disable participant nih, Mas. Oke. Alright. Oke, gimana sekarang? Oke, sebentar ya. Tadi tab-nya di mana ya? Apa tuh? Oke. Oh, enggak, udah ketemu nih. Alright, no problem. Share screen. Oke, apakah sudah kelihatan screen-nya? Kelihatan. Udah ya. Perfect. Oke, jadi langsung aja ya ke slide pertama. Yap, Soalnya saya nggak ada persiapan pula nih. nggak ada Oke masalah. ya, jadi begini ya. Halo semuanya, nama saya Steven. Saya saat ini adalah game developer di Firebase. Jadi Firebase itu adalah tim yang isinya 4 orang, semuanya bikin game. Kami semuanya asli dari Medan. Jadi saya itu udah mulai bikin game dari tahun 2010 sampai sekarang. Sudah rilis kurang lebih 16 games di beberapa platform. Kita mulai dari web, komputer, Android, iOS. Terakhirnya kita sudah masuk ke Nintendo Switch, Xbox, dan PlayStation. Jadi ya ada progresnya lah. Tapi ya tim kami cuman fokus bikin game-game yang gimana ya, yang sederhana, yang masih dalam kapasitas kami, dan kami coba expand ke beberapa platform yang possible. Jadi saya kira itu sekilas dari perkenalan saya. Oh ya, saya lupa beritahu, role saya di Vibes itu selain daripada development-nya doang, saya juga handle di bagian bisnis. Jadi yang namanya game itu kan setelah kita kerjain selesai, kita kan mesti cari cara tuh gimana kita monetisasi gamenya itu. Nah, saya juga diberi tugas oleh tim untuk handle bagian itu. Oke. Menarik. Jadi ya ini sekilas untuk tentang Firebase. Kami mulainya dari tahun 2012
dari dulu berempat sampai sekarang juga masih berempat. Yang berkembang itu cuman jumlah gamenya doang dan jumlah platform yang kami rilis. Kami memang dari dulu sudah sepakat kalau kami itu nggak ada rencana mau bikin timnya jadi lebih gede atau gimana. Karena ini sebenarnya hal yang cukup lumrah ya untuk studio-studio kecil. Karena memang skala game yang kami buat juga kecil juga. Tuh. Terus mungkin ini sedikit sejarah bagaimana Firebase terbentuk. Jadi kami berempat itu dulunya bekerja di Ori Gaming. Ori Gaming ini studio game yang di Medan juga. Bisa dibilang orang tuanya kami lah, orang tuanya Firebase. Jadi di situ kami bekerja, kami bikin, di situ dulunya kami bikin flash game. Dan aku sih lupa sih bikin berapa flash game, udah lupa. Cuman yang paling terkenal itu nama flash game-nya My Dear Boss. Nah, setelah bekerja di situ selama 1 tahun, kami sepakat pengen coba bikin tim sendiri aja nih. Nah, terus terbentuklah nih Firebase di tahun 2012. Nah, dari situ kami mulai bikin banyak game. Jadi tadi aku bilang berapa ya? 16 ya? 16, Ya, kurang lebih 16. 16. Jadi gamenya itu macam-macam. Ada yang mulai dari game berantem, ada yang dari puzzle, ada game yang mirip Flappy Bird. Jadi ya kami coba aja sih semuanya, ya kan. Dan dari semua game itu yang paling terkenal lah, bisa dibilang terkenal itu adalah game yang serinya Jumbo Buster dan game yang serinya Mighty Knight. Ini saya kasih pointer Jumbo Buster dan Mighty Knight. Nah, saat ini kami sedang berusaha untuk bikin game baru. Gamenya mungkin belum banyak sih yang bisa kami ceritakan karena masih dalam tahap konsep ya. Jadi game ini tentu saja kami targetkan untuk Steam dan juga konsol. Jadi ya sekilas itu aja sih perkenalan untuk Firebase. Luar biasa ya perjalanan Firebase ini. Maksud saya dari ketemu pertama kenal, saya nggak ingat sih tahunya Firebase dari mana, saya pun udah nggak ingat. Tapi somehow randomly saya ketemu mereka di Dilo waktu itu. Sekarang Indigo Space namanya, bukan Dilo lagi. Sampai sekarang itu yang saya heran itu masih pernyataan bahwa 4 orang mulai sampai sekarang masih 4 orang. Itu sulit. Saya pelaku ya, Eng juga tahu saya pelaku di industri kreatif digital. Saya dulu punya startup segala macam. Bangun tim, maksudnya bukan bangun founders, itu bisa tetap punya visi dan misi yang sama, mempertahankan itu sulit sekali. Nah, mungkin saya mulai dari situ dulu. Kenapa? Apa rahasianya masih bisa bertahan 4 orang ini? Kenapa? Apakah masing-masing nggak ada keinginan untuk ngelakuin hal yang lain? Apakah nggak bosan? Terus yang kedua, juga pertanyaan saya jadi penasaran, kenapa nggak pengen timnya growing? Gitu. Tadi ada pernyataan itu. Kalau dibilang bosan sebenarnya ada ya. Kami itu udah bikin game bareng selama 10 tahun dan kalau mau dibilang mulus-mulus saja sih enggak. Tentu saja pasti ada gimana ya? Ada diskusi yang bikin konflik-konflik pasti ada. Cuman kami itu cenderung tidak mau banyak drama. Karena kami tahu sih dengan dengan menambahkan member ke dalam tim itu otomatis ya bisa jadi dramanya juga tambah juga sih. Cuman main reason-nya sebenarnya karena di Medan tuh talentnya sedikit. Ya, terus kami juga udah terbiasa satu orang itu handle berbagai job desk, terutama saya sih. Jadi karena kebetulan kami rasa gimana ya, semuanya masih sanggup di-handle sendiri, jadi kami nggak perlu hire orang. Karena kalau kita hire orang, kita otomatis sudah harus calculate banyak cost yang harus dikeluarkan kan. Misalnya kantornya sendiri kan mesti dari dulunya gratisan jadi mesti nyewa. Kami kan dulunya numpang di rumahnya si salah satu member. Kebetulan memang dia ada ruang kosong, jadi kami ya nggak bayar biaya sewa. Kami cuman bantu bayar biaya listrik dan lain-lain, overhead cost lah. Tapi dengan menghemat biaya sewa kita sudah hemat sangat banyak ya kan. Benar. Nah, jadi kalau dibilang nggak mau berkembang, sebenarnya mau. Cuman di industri game sendiri juga sebenarnya kita berkembangnya itu nggak mesti nge-hire orang sih. Iya, benar. Lebih ke self growth doang. Dan di luar itu banyak tim yang sebenarnya anggotanya juga sedikit. Dan cara mereka bikin gamenya itu misalnya gamenya lebih besar dari kapasitas mereka menggunakan sistem kontrak. Jadi mereka mencari talent lain yang tidak dijadikan sebagai staff tetap. Dan itu sebenarnya cukup lumrah di luar. Tapi kalian pernah
hire outsource atau orang Pernah. freelance pernah ya? Pernah. Oh, oke. Kirain itu memang benar-benar semuanya dari dulu tuh berempat ini aja gitu, nggak ada keterlibatan pihak lain sama sekali, kirain gitu. Ya, ada sih, tapi yang selama ini kami hire masih sifatnya minor. Contohnya penerjemah. Nah, penerjemah ini Oh, kan sama sekali kami itu tidak punya kapasitasnya. Bahkan bahasa Inggris ya mungkin bisa lah kita bantu-bantu sedikit. iya, Tapi iya. kalau bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, kalau Oh, yang ini kan mesti dikerjakan oleh orang yang paham. benar. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini mengharuskan kami untuk outsource talent dari luar gitu loh. Oke, luar biasa. Jadi eh, kalau kita bicara tentang kondisi sekarang nih di Firebase Studio ataupun game industry yang kalian geluti, ini sebenarnya kondisinya seperti apa, challenge-nya dan opportunity-nya kayak gimana sih sehingga yang membuat kalian itu masih optimis ataupun tetap bertahan di industri game? Oke, oke. Ini sebenarnya susah gampang sih. Kalau dibilang dari segi bisnis, sebenarnya menurut saya berkembang. Semakin banyak peluang yang terbuka untuk game developer karena teknologinya sendiri sudah sangat maju. Kalau dibandingkan dengan dulu, kami itu dulunya kan bikin bikin game pakai Flash. Itu Passion. itu barbarik banget sih. Jadi secara toolsnya sendiri sebenarnya kalau kalau dulu dibandingkan dengan sekarang itu beda jauh banget. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang yang mau belajar bikin game ataupun mau uh, doing it seriously ya, Yes. itu tutorialnya udah banyak banget, toolsnya juga udah banyak banget. Benar, benar. Jadi kalau misalnya dulunya kita ngerjain satu project itu perlu 3 bulan, mungkin sekarang bisa jauh lebih cepat. Nah, tapi masalahnya karena aksesnya terbuka untuk semua orang, Mhm. persaingannya juga otomatis jadi lebih lebih banyak sih. Jadi per hari itu mungkin ya jumlah game yang rilis sudah di berbagai platform juga udah sangat banyak banget, terutama di mobile ya. Kalau kita bikin game mobile itu benar-benar persaingannya luar biasa. Jadi kalau memang tidak bisa menciptakan sesuatu yang ada unique selling point-nya itu ya bakalan susah. Jadi Exactly. kembali lagi ke kemampuan masing-masing tim dan kira-kira mereka itu sanggupnya produce something untuk platform apa. Mhm. Misalnya kalau dari Firebase sendiri nih, kami kan sudah pernah coba mobile. Mhm. Nah, mobile itu ternyata kurang gimana ya, kami itu kurang 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 mahir lah istilahnya untuk Hmm. menciptakan sesuatu yang unik gitu loh. Tapi kalau untuk bikin game komputer, bikin game konsol itu masih oke. Jadi Oh, kami fokusnya ke situ. oh. Uh-uh. Jadi kan tadi di sini kita bicara tentang persaingan. Itu kan Mhm. challenge tuh di industri apapun sekarang ya. Seiring waktu pasti kompetisi itu adalah salah satu tantangannya. Nah, kalian sementara juga timnya masih berempat ini. Jadi untuk mengantisipasi itu solusi atau apa pendekatan kalian itu apa yang kalian lakukan? Yang bikin penasaran itu apakah kalian terus upgrading skills atau hanya fokus ke research atau Mhm. pendekatan paling utama kalian apa sih biasanya untuk tetap survive? Kalau sekarang sih lebih lebih ke kalau sekarang kami tidak terlalu mengikat, jadi per member itu boleh mengambil outsource ataupun menjalankan usaha lainnya. Jadi kita nggak full time lagi di Firebase. Dengan begitu kan Oh, kita ada safety net. Dan oke. sebenarnya hal ini udah cukup wajar sih. Bahkan beberapa expert game developer di luar sudah tidak menyarankan orang yang mau terjun ke industri game sudah tidak disarankan untuk langsung jadi indie. Mereka itu Oke. menyarankan kalau kerjakan di waktu luang dulu. Kalau gamenya sudah jebol, misalnya sudah bisa menghasilkan sesuatu dan ada safety net untuk bikin beberapa project ke depan, itu barusan disarankan diperbolehkan untuk go indie. Malahan sekarang banyak kan orang masuk ke studio yang besar. Iya Jadi benar. malahan trennya sebenarnya bergeser sih dari indie bergabung ke studio raksasa. Ternyata ke situ. Iya. Dan on the other hand kami juga gimana ya, kalau kalau dulunya kami bikin game itu ya langsung ngebut aja dari 0 sampai 100 udah selesai baru kita perhitungkan strateginya mau kayak gimana. Kalau sekarang udah nggak bisa sih.
Kalau sekarang bikinnya itu harus bertahap. Jadi misalnya gamenya ini ada 100%. Jadi kami kerjain dulu sampai 25%, terus kami review. Reviewnya ini bukan cuma review internal ya, jadi reviewnya juga termasuk eksternal. Yang saya maksud dengan eksternal itu, kalau di Steam itu kita kan bisa bikin short pitch. Jadi gamenya itu udah kita submit duluan, memang belum bisa dimainkan. Betul. Tapi dari situ kita sudah bisa melihat interaksi dari calon pemain, apakah mereka tertarik. Kira-kira kalau misalnya kita ada demo versionnya, mereka bisa mencoba. Terus kita juga call feedback dari mereka. Jadi kurang lebih caranya sudah lebih lumrah yang seperti begitu sih. Marketingnya early instead of udah selesai baru di marketing. Benar. Jadi mirip dengan industri startup. Ya mungkin dulu di awal-awal saya nggak tahu ya, ketika saya pertama kali belajar startup itu pendekatannya yang gitu, yang kerjain sampai habis gitu kan. Jadi mikirin benar-benar gimana fiturnya, tapi seiring waktu belajar itu kan nggak efisien, nggak efektif. Ditambah lagi tadi kebutuhan. Tapi yang menjadi challenge-nya saya pribadi dan tim waktu itu, justru ketika kita diperbolehkan untuk outsource, kita ngambil sampingan, terlena, semuanya sampingan. Jadi pertanyaan untuk kalian ini, saya nggak hanya saya sih, tim lain juga banyak yang ngalamin bahwa pada akhirnya proyek inovasi kita dibunuh sendiri oleh kita yang nggak bisa memanage waktu. Nah, Firebase nih kayak gimana sih sebenarnya rahasianya? Kalian tetap bisa produktif, tapi di saat bersamaan kalian kayak ada sedikit kebebasan untuk ngambil apapun. Project management kalian seperti apa metodenya? Mungkin bisa di-share bagaimana sih workflow-nya nih sebenarnya dari mulai idea sampai rilis, time frame dan sebagainya, mungkin bisa di-share aja sih. Nggak usah Kalau kami berhubung kami baru shift ke workflow yang baru semenjak pandemi, jadi sebenarnya belum banyak yang bisa saya ceritakan nih, karena pengalamannya masih sedikit. Cuman kalau dari kami itu lebih fokus ke kerjain proyek yang realistis. Yang kami maksud dengan realistis adalah proyeknya ini tidak banyak hal yang eksperimental. Eksperimental kan berarti ada hal yang baru yang sebenarnya kita belum tahu hasilnya, mesti dicoba berkali-kali, dan itu kan makan waktu, makan tenaga, namanya makan waktu, makan tenaga, otomatis sudah nambah development time-nya, dan itu sudah nambah biaya kan. Nah, jadinya kami lebih cenderung untuk bikin project yang sebenarnya kami sudah ada pengalamannya. Contohnya nih, misalnya kalau dulu kami kan pengalamannya lebih sering bikin game gelut. Maka project berikutnya itu cenderung fokusnya di game gelut. Karena mekanik, segala jenis mekanik, segala fiturnya itu kami sudah ada. Kami tinggal figure out bagaimana bikin game ini lebih menarik daripada versi sebelumnya. Jadi dengan begitu kan seluruh member dari tim ini at least udah ada gambaran nih, kita mau bikin game yang kayak gini nih. Nah, karena kita sudah punya pengalaman di situ, banyak hal-hal teknis yang sebenarnya udah kita jawab duluan pertanyaannya di awal. Dengan begitu kan development time kita bisa kita persingkat. Terus kita juga dengan development time yang lebih singkat, otomatis resiko kita juga semakin kecil. Let's say gamenya ini mungkin tidak terlalu sukses ataupun tidak terlalu laris. Jadi in the end kami bisa cut off kerugian ataupun bisa segera recycle dari project ini menjadi project yang baru gitu. Tapi jadi kan gini, menarik memang, benar bahwa kadang-kala pun ya saya pribadi khususnya attract to a new shiny things kadang-kadang ya. Jadi kayak kayaknya ini trennya ke sini nih. Walaupun nggak tahu gimana skill mampu atau enggak, udah cobain aja dulu. Itu kadang-kadang memang kendala di inovator ataupun entrepreneur. Nah, tapi juga kan ada satu kondisi, tren itu kan terus bergerak, teknologi bergeser. Nah, sementara kalau tadi kalian menyikapinya bahwa kita fokus hanya di hal-hal yang memang kita kuasai, mahir gitu. Nah, gimana nanti suatu waktu ketika ternyata ini udah obsolete, udah mulai ketinggalan nih yang kalian kerjakan. Sekarang tuh kayak misalnya contoh lah, orang tuh udah mungkin apakah mainnya di AR, Metaverse, malah mainnya sekarang banyakin aset di NFT. Nah, gimana skills dan tools yang kalian miliki? Apakah kalian upgrade juga atau hanya udah kita fokus di skills yang ada aja? Oke.
Kalau dari game sendiri, ini menurut pengamatan saya pribadi ya. Kalau kalau tipikal gamenya kita bilang genre gamenya dulu ya. Kok genre game itu dibilang cepat obsolete itu mungkin tidak. Tapi kalau dari segi market iya. Jadi kalau dari pengalaman kami dulu ya, dulunya itu kami kan bikin flash game, terus kan marketnya itu tiba-tiba bergeser ke mobile game. Jadi orang itu pada ya itu zaman-zamannya apa tuh kukiran, zaman-zamannya waktu iPhone baru ada. Benar. Itu kan booming banget ya kan. Nah kami itu dulu resist banget. Jadi kami merasa wah ini sulit banget nih masuk ke mobile. Pengennya tetap main flash doang. Tahu-taunya flash kan menurun terus. Jadi sebenarnya di situ keteledoran kami sih. Nah, kalau dari segi gameplaynya sendiri, sebenarnya saat ini ya game itu masih banyak peminatnya ya. Genre apapun juga masih ada. Tapi kalau dari segi marketnya itu tentu saja kami harus keep up. Karena kalau kita nggak keep up, sudah pasti kita akan gagal. Nah, salah satu buktinya kami kan dulu mainnya di Flash terus nih. Tapi terakhirnya kami juga masuk ke Steam. Itu salah satu progres di mana kami akhirnya memutuskan meninggalkan Flash dan masuk ke Steam. Sebenarnya web game itu sampai sekarang masih ada marketnya kok. Tapi udah lebih ke HTML5 sih. HTML5, WebGL masih ada marketnya. Cuman kami tidak melihat market itu sebesar dengan marketnya Steam, sebesar marketnya konsol. Jadi kami memutuskan langkah yang paling baik untuk kami itu adalah hijrah ke Steam dan konsol instead of bertahan di web. Jadi ya benar sih kalau secara market kita tetap harus selalu keep up karena disitulah kami bisa dapat revenue ya kan. Kalau kita tidak keep up berarti kita mati. Tapi kalau dari segi game sendiri karena game itu creative idea, as long as dia punya unique selling point, kita mungkin tidak perlu terlalu ikut tren sih. Karena kan game itu genre-nya banyak. Justru ketika kita coba yang macam-macam itu, kita itu jadi nggak ada field of expertise. Ya, jadi contohnya misalnya kayak, bentar ya saya kasih contoh ya. Bang Akbar tahu gamenya Hades nggak? Game Hades, kurang tahu ya. Itu di platform apa ya? Di Steam, di konsol juga ada. Saya tahu Hades itu Dewa Perang ya, tapi saya nggak main sih. Tapi asumsi saya itu pasti game fighting. Game fighting. Jadi developer Hades ini dari dulu mereka itu fokusnya bikin game yang viewportnya, kameranya itu isometric. Dari dulu. Isometric itu maksudnya gimana? Isometric itu lebih ke view-nya itu kayak Harvest Moon tahu? RPG. Ya, view-nya dari atas gitu. Jadi jalannya itu mereng. Iya. Jadi saya sebel sih game kayak gitu sebenarnya. Mereka tuh fokusnya kayak gitu terus ya kan. Dan sedangkan game dengan view isometric ini ya dari dulu udah ada. Sampai sekarang, dan ternyata mereka itu sanggup bikin game dengan view seperti ini, dan game yang ini, game Hades ini itu award-nya banyak banget. Pakai banget. Jadi di sini maksudnya saya ingin tekankan kalau developer game itu justru cenderung menggunakan field of expertise-nya ketimbang jadi generalis. Benar. Biasanya begitu. Benar. Karena saya bukan developer game, karena recently ya mungkin sekitar setahun 2 tahun terakhir saya nyadari bahwa saya itu masuk wilayah generalis. Saya pribadi as a person. Karena tadi saya terlalu suka ada teknologi baru, curious-nya itu tinggi, tapi jadi lupa diri. Kayak contoh, dari awal saya orang kenal saya itu sebenarnya digital marketer dulu. Tapi ada startup saya mau coba segala macam. Justru akhirnya orang tuh nggak tahu saya expertise-nya di mana. Jadi akhirnya orang kenal itu saya generalis, bukan seseorang yang punya spesial di bidang apa. Nah itu ternyata terbukti bahwa kurang baik masa sekarang. Makanya sekarang saya coba ubah itu. Tapi kan begini juga, Eng. Pertanyaannya adalah tadi kalian kan shifting dari mulai Flash. Ketika Flash mungkin ditarik paksa oleh Adobe, nggak di ini lagi, kalian terpaksa harus shifting ke teknologi baru. Mungkin dari mulai HTML5. Sekarang pakai apa? Mostly kalian? Pakai Unity. Pakai Unity. Berarti C# ya? Ya, C#. C# ya kan. Kemudian platformnya pun konsol ya sekarang. Artinya itu kan ada proses shifting, ada proses learning
curve. Ya, betul, harus betul, betul. Nah, itu gimana manage-nya? Apakah kalian punya komitmen atau ini hanya inisiatif pribadi? Pertanyaannya itu sampai akhir kalian bilang, oke, udah bisa nih kita ke konsol. Nah, dan planningnya itu gimana? Kami sebenarnya lebih ke inisiatif pribadi sih. Terus kalau inisiatif pribadi begini, misalnya ada berempat, yang punya inisiatif pribadi cuma kau misalnya. Yang enggak tiga dong. tuh, Enggak dong. Jadi kan begini prosesnya, waktu kita shifting dari Flash ke Unity, kita tuh udah tahu kalau si programmer ini dia tuh milihnya Unity. Jadi dulunya sebelum kita shifting dari Flash, kita serahin ke kodenya nih. Nah, lu kira-kira setelah dari sini lu mau pakai engine apa? Kan ada Unreal, ada Unity, ada Game Maker. Jadi engine itu ada banyak. Tapi kan untuk development-nya sendiri, ini kan semuanya kan terintegrasi. Dari grafik nanti masuknya ke engine. Dari sound masuknya ke engine. Nanti dari game desainnya saya juga masuknya ke engine. Jadi untuk urusan engine ini sebenarnya pengaruhnya banyak. Nah, ketika si coder sudah declare bahwasanya dia mau pakai Unity, jadi semua orang langsung belajar Unity berdasarkan expertise-nya masing-masing. Jadi misalnya si artis kan mereka itu gambar dan bikin animasi. Yang perlu dia pelajari itu adalah bagaimana mengintegrasikan gambar dan animasinya ke dalam Unity. Jadi biarpun dia nggak perlu sepenuhnya pelajari Unity dan C# karena bukan bagian dia, tapi dia at least harus tahu cara kerjanya, bagaimana engine Unity ini mengolah sebuah grafis. Gimana engine Unity ini menerima sebuah animasi. Nah, jadi mereka harus belajar di bagian situ. Sama juga dengan sound. Kalau untuk bagian saya sendiri, yang bagian game design, cenderung nggak ada tambahan sih. Cuman sayanya perlu pelajari bagaimana, misalnya saya mau toggle value, saya mau nambahin kekuatan, nambahin parameter, adjust ini, adjust itu. Nah, ini ya mau nggak mau saya juga belajar bagaimana mengoperasikan pengolahan data di dalam Unity. Jadi semuanya tetap belajar. Cuman udah nggak diatur sih lu belajar apa nggak diatur lagi. Karena kan kami dari dulu sudah sangat aware dengan departemen masing-masing. Ya intinya ketika sudah saatnya kita ngumpulin aset kepada si coder, itu sudah harus ready use. Jadi sebenarnya variabel, kalau dengar dari penjelasanmu itu, variabel untuk game development ini banyak banget ya. Sebenarnya banyak. Harus diurusin gitu, yang kayak lebih banyak daripada software mungkin kayaknya ya. Karena melibatkan storytelling juga lagi kan, berarti harus orang yang bisa mendesain game desainnya itu gimana, bisa gameplaynya itu menarik dan sebagainya. Nah, kalian pakai, mungkin ada yang tertarik bikin game indie developer juga di Kota Medan, mungkin bisa share apakah ada kayak tools essentials yang paling penting buat kalian selain dari Unity ataupun yang lain, kayak project management tools atau project apalah, kalian tuh pakai tools apa aja sih yang esensial? Bisa di-share? Kami sebenarnya lumayan barbarik. Kadang kalau dulu itu kami cuma pakai Google Docs sama Unity. Itu Google khususnya Docs itu untuk dokumentasi doang sih. Dokumentasi, ya dokumentasi. Tapi kalau sekarang sih kami udah mulai pakai GitHub. Jadi GitHub itu buat version control. Jadi misalnya kita terus GitHub itu sebenarnya menurut aku penting banget sih untuk semua, apalagi kalau sekarang zamannya remote working. Jadi dengan adanya GitHub itu kolaborasi itu lebih gampang. Benar. Jadi kalau yang mungkin aku bisa rekomen sekarang, toolsnya sebenarnya nggak ribet-ribet banget sih. Unity sudah pasti. Terus GitHub menurut saya juga wajib sih. GitHub wajib. Sebab untuk pengolahan grafis, pengolahan sound, ini pilihannya banyak banget. Jadi mungkin kembali ke selera masing-masing aja ya. Kalau untuk dokumentasi sebenarnya juga pilihannya banyak. Tapi kalau untuk saat ini kami pakainya Notion. Notion. Oke. Kita juga pakai Notion dulu. Oke, ya memang. Tapi untuk kayak, tapi kalian bukan 3D game ya? Enggak, kami enggak pakai. Oke, jadi nggak pakai 3D 3D software enggak. Oke, jadi sebenarnya nggak usah dibikin repot juga, yang penting jadi aja gamenya. Iya, sebab kalau untuk tim yang baru mau mulai bikin game, saya sih nggak melihat ada obstacle di softwarenya ya. Semuanya lebih ke apa sih? Lebih ke
human quality-nya dulu sih. Apakah mereka sanggup menekan egonya enggak sih? Kadang kan orang yang mau bikin game itu cenderung aku mau bikin game kayak GTA. Oh, Aku mau bikin game kayak Final Fantasy. Padahalnya mereka nggak sadar untuk bikin game sekelas itu perlu ratusan orang, perlu budget miliaran mungkin waktu yang lama ya, juga ya. dan waktu yang lama dan skill yang udah di atas dewa kali ya. Jadi Justru ya makanya kalau orang-orang yang terlibat dalam game-game seperti itu di mata para gamers itu udah kayak tadi dewa tadi, iya karena ya. ketika kita join di game segede itu equal di mana kita ngabisin waktu untuk belajar skills kita, hal-hal kayak gitu tuh memang hal kompleks. Nah tapi kalau untuk yang mau mulai game nih, oke, sarannya apakah ada referensi game-game apa ya, rookie yang menurut kalian menarik jadi referensi, atau step-stepnya bagaimana, saran kalian? Kalau dari saya sih nasihatnya mungkin bakalan 90% mirip dengan nasihat dari game developer lainnya ya. Fail faster, fail faster. Jadi coba aja apapun, kamu harus cepat gagal supaya kamu bisa tahu yang bikin salah itu kesalahan yang kamu bikin di mana. Itu banyak banget. Jadi aku kasih contoh nih. Waktu di zaman kerja di Ori Gaming, aku itu bikin berapa game ya? Kayaknya lebih dari 5 deh. 5 lebih Dalam dari kurun 5 waktu di bawah 10. 1 tahun. Jadi ya gamenya itu masih sifatnya game-game kecil sih. Cuman menurut aku justru karena aku udah gimana ya, udah banyak bikin kesalahan di gamenya situ. And then ketika aku di Vibe sebenarnya kesalahannya udah tercicil banyak gitu loh. benar. Jadi kalau untuk software menurut saya software dan tutorial ini kayaknya nggak ada masalah sih. Udah banyak banget di internet. Software banyak yang gratisan, software sekarang udah bagus-bagus. Yang lebih ke concernnya itu kayak harus tahu aja sih apa yang realistis untuk pemula. Jangan pemula itu ya bikin game yang sederhana dulu lah istilahnya. Kayak gamenya Flappy Bird. Nanti Flappy Bird-nya udah jadi, baru step up lagi bikin game yang ini, bikin game yang itu. Jangan langsung hantam yang project yang jangan ya. Ya jangan apalah ya, melakukan sesuatu itu yang di luar kapasitas juga. Ya. Nah, kita bisa kehabisan energi sendiri, akhirnya nggak kelar juga. Ya. Kebanyakan orang nggak kelar ya gitu. Exactly. Makanya saya juga ketika pelajaran saya dari membangun startup selalu ketika kayak diminta ngobrol sama anak-anak mahasiswa ataupun startup yang baru mulai, saya bilang begini bahwa selama saya jadi bangun startup, menurut saya teori ilmu pengetahuan tentang startup mungkin ya saya menguasai cukup banyak. Oke, cukup layak secara teori ya. Tapi semua itu nggak berpengaruh karena pada akhirnya itu eksekusi yang konsisten persisten sampai akhirnya selesai. Jadi pada akhirnya itu delivery product. Betul. Jadi nggak usah ngabisin waktu untuk mempelajari teori-teori itu menurut saya. Pada akhirnya eksekusi, fokus utamanya sederhana aja, delivery product tadi. Nanti lakuin itu dengan cepat, sepakat dengan jadi artinya itu memang udah kayak ketika kita praktisi, kita akhirnya mempelajari hal yang sama. Jadi kita harus fail faster untuk bisa grow lebih cepat lagi. Ya, itu kan prinsip dasar namanya Lean Startup. Namun untuk orang yang udah cukup berpengalaman, bukan cukup orang yang udah berpengalaman, apalagi Pusat Kota Medan, karena kalian udah 10 tahun lebih kali ya. 10 tahun adalah 10 tahun ya. Kegagalan paling dasar yang kalian lakukan dulu dan mungkin sering dilakukan oleh newbie yang mungkin kalau kalian share yang mungkin sangat membantu untuk mereka bisa hindari, kira-kira apa ya? Kalau kesalahan ya. Dari game plan aja. Ya biasanya umum itu kalau newbie itu yang sepengetahuanmu, kan kau bidangnya game plan nih. Klasik sih, biasanya mimpinya terlalu tinggi. Oh, game ya. Pengen game plan-nya kayak yang A gitu ya. Iya. Jadi sebab karena siapa sih yang nggak pengen ada game yang keren ya kan? Semuanya pasti pengen. Cuman kadang gini, untuk bikin sebuah game itu nggak gampang menurut aku ya. Sebab biarpun planning kita udah bagus, biarpun skill kita udah cukup, tetap ada obstacle yang sebenarnya tidak kasat mata. Lebih ke iceberg syndrome ya.
apa sih? Gua lupa. Jadi yang kita lihat itu ya suatu plan itu ya atasnya doang. Padahal di bawahnya itu ya masih banyak sih yang nggak kelihatan. Nah, jadi makanya sangat dianjurkan ketika bikin project itu mimpinya mau gede boleh, tapi tetap harus dalam cakupan realistis. Terus eksekusinya juga nggak boleh langsung sprint langsung sampai ke ujung, nggak boleh. Tetap lebih baik dipecah-pecah. Istilahnya kita bikin vertical slice. Kayak kue itu kita potong dulu, kita ambil sebagiannya dulu, kita cicipi dulu. Kalau udah benar, baru kita bikin yang berikutnya. Iya, sepakat sih. Nah, kita kan ini saya lupa sih udah berapa lama, mungkin nggak tahu lah, berapa menit ini. Mungkin orang yang mau coba game udah mulai kayak benar nggak sih keputusanku untuk masuk ke game industri, mulai takut ya nih kan, karena memang kita bicara tentang dari tadi itu, ya memang kalau mau kita bicara tentang game ya kita nggak bisa, saya sih bukan pelaku dan bukan gamers, tapi saya ngelihatnya aja, wah ini complicated, terlalu banyak variabel yang diurusin gitu. Tapi, pasti ada hal menariknya lagi. Nah, coba sekarang kita bicara tentang nilai ekonomisnya nih. Saat ini, Firebase sendiri setiap gamenya, revenue modelnya itu seperti apa sih? Kalau boleh di-share. Kita bukan bicara angka, revenue model. Dari mana kalian strateginya, kira-kira income itu dari mana aja sih? Potensialnya itu dari mana saat ini yang ada? Mungkin aku mulai dari zaman flash dulu ya, biar ada perbandingan. Boleh. Nah, kalau secara general, revenue-nya ini rata-rata dalam bentuk mata uang dolar. Wah, pasti ngiler dong, asik dong, ya kan? Dolar kalau naik, orang pada marah, kita malah senang ya kan? Cuannya itu dolar. Itu enaknya. Terus di flash itu, zaman flash itu paling enaknya itu kita itu bikin game apapun, ujungnya pasti ada yang beli. Dan belinya itu ya tinggal urusan angka, besar apa kecil. Dan bayar pasti ada. I mean like 100% guarantee. Menurut aku 90%. 90%. Karena sampai sekarang saya pernah ketemu game yang burik banget. Itu juga ada yang beli. Paling ya dibeli murah sih. Kenapa itu terjadi, by the way? Karena begini, dulu kan waktu zaman belum ada mobile games, waktu zaman kita masih pakai Nokia, orang itu pada main game gratisan, mainnya di website. Jadi ada portal buat main game. Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya yang beli flash game dari developer itu ya pemilik portal website ini. Nah, mereka kan dengan mereka membeli sebuah game, mereka kan bisa drive traffic ke website mereka. Oke. Nah, itu udah klasik lah. Kalau ada traffic masuk website, mereka pasang iklan di kiri kanan, ya dapat duit. Iya. Nah, jadi monetisasinya sebenarnya di situ. Jadi zaman flash tuh gitu ya? Ya, zaman flash, makanya paling enak itu kita kalau udah bikin selesai, pasti aja ada yang beli. Dan itu bayarannya bukan rata-rata sih langsung sekali bayar ya. Jadi misalnya nih, kalau gamenya sekian dolar, misalnya kita bilang $1.000 deh, ya langsung dibayarin $1.000. Nah itu dulu. Kalau sekarang beda. Kalau sekarang, misalnya nih, Firebase nih jualan gamenya di Steam. Itu revenue-nya apakah $1.000 langsung dikasih sama pembelinya? Ya enggak. Kita mesti nunggu periodenya pihak Steam sendiri itu membayar kita. Nah, sudah dulunya itu first mikirin bagaimana kita deliver produk ke pemain kita. Nggak usah lagi. Kita cukup mikirin bagaimana game ini bisa bagus di mata pemilik website. Itu saja. Tapi kalau sekarang tidak bisa begitu lagi. Karena sekarang yang menentukan game kita itu laku atau tidak, itu langsung dari pembeli. Nah, jadi makanya kenapa sangat disarankan sewaktu kita mulai development itu, kita sudah split ke beberapa milestone. Nah, milestone ini supaya kita bisa generate satu demo, satu vertical slice untuk bisa dimarketingkan dari awal. Jadi kita tahu game ini potensinya ada atau tidak. Nah, kalau itu kalau dari sudut pandang Steam, konsol kurang lebih begitu sih. Jadi kita mesti nunggu konsol juga sama ya. Pembelinya beli dulu, nanti barusan biasanya kan kita melibatkan satu pihak lagi namanya penerbit publisher, sama konsepnya sama dengan penulis dan penerbit buku. Penulis ini kapan dapat royaltinya? Ya setelah dari penerbit buku dapat duit dari jualan bukunya. Benar. Nah, untuk game yang sekarang di Steam di konsol rata-rata konsepnya seperti begini. Jadi
kami itu dapat duitnya ya mesti nunggu publishernya dulu. Publishernya udah generate report, barusan kami bisa dibayar gitu. Oke. Itu untuk konsol. Kalau untuk mobile saat ini kayaknya masih seperti biasa ya. Ada iklan, ada langsung jualan in-app purchase. Nah, kalau dari mereka mungkin perantaranya lebih gampang ya, langsung dari antara Google atau langsung dari Apple. Kalau sekarang monetasi modelnya ya tergantung platformnya sih. Mungkin tadi kalau saya ulangi berarti dari Flash dulunya ya langsung satu kali bayar. Iya. Kalau yang mobile itu dari iklan sama in-app purchase. Kadang ada yang jualan juga sih sebagai premium. Iya benar. Cuman yang premium ya agak sedikit sih. Benar. Kalau terakhir ini ada model subscription dari Apple. Kayak Lupa Mobile Legend gitu tuh in-app purchase ya umumnya. Ya in-app purchase. Pasti. Hampir semuanya tuh game-game famous mobile tuh kayak itu hampir semuanya free ya, in-app purchase ya semua ya. Iya, gamenya gratis, mereka dapat duitnya dari in-app purchase. Ya memang jarang sih game mobile kayaknya kita beli ya. Iya. Nah, buat apa beli ya, orang semuanya hampir semuanya free gitu. Tapi kalau konsol, iya lain lagi cerita. Jadi kalau tadi kepotong. Tadi terakhir bilang apa tadi? Bahwa ada yang sebelum saya bilang tadi ada kondisi Apple tuh punya revenue model sendiri tadi gimana? Oh, Apple ada yang namanya apa ya? Aku lupa tuh. Jadi kita itu modelnya kita subscribe kayak Netflix. Oh. Jadi di Apple Arcade aku udah ingat Apple Arcade. Nah, jadi dia tuh model kayak Netflix tapi isinya game. Oh, kayaknya punyanya Google juga yang mau rilis yang main game di browser apa tuh namanya? Iya, aku ada Tia-tianya gitu. Stadia. Iya. Itu juga saya sempat tertarik juga konsepnya tuh kan. Cuma karena iya kan dia memang pakai konsol juga sih kalau nggak salah ya. Tapi bukan soalnya konsol apa kayak joystick atau apa gitu saya lihat. Kalau nggak salah streaming doang sih, nggak ada konsolnya. Iya, tapi dia kayak ada toolsnya gitu. Iya, ada sih, gitu. Ada gamepadnya. Bukan konsol, ada hardware-nya lah intinya. Hardware-nya tapi dia bukan konsol ya. Bukan konsol. Jadi kalau nggak salah sih konsepnya streaming. Jadi konsolnya itu ada di Google. Benar. Ya, tapi model-model seperti itu kayaknya kalau yang Google aku kurang tahu update-nya kayak gimana. Tapi kalau untuk yang Apple Arcade, kalau bisa masuk ke situ itu kayaknya achievement sih. Soalnya kalau nggak salah sih Apple Arcade itu kurasinya masih handpick, masih cherry pick. Jadi bukan sistem ya? Ya bukan sistem. Jadi kalau misalnya kita rilis game di Steam, rilis game di Google, itu kan kita cukup submit, ikutin ketentuan pasti rilis tuh. Benar. Tapi kalau yang Apple Arcade enggak. Oh, benar-benar yang berkualitasnya. Kalau bisa masuk situ ya kebanggaan sendiri lah. Benar. Dan lebih stabil sih revenue-nya ya, karena kan dia berdasarkan apa ya jumlah views atau jumlah game ya. Sementara kalau konsol sendiri kan dibeli kan jumlah purchase. Tapi kalau yang Apple Arcade aku kurang tahu sih itu revenue stabil atau enggak. Jadi karena belum pernah baca wacana atau postmortem dari developer lain. Kurang tahu sih. Tapi harusnya oke lah. Namanya sistem Apple ya kan. Iya. Tapi kalau boleh bandingkan Steam dengan konsol tuh lebih menarik mana income-nya secara umum? Berhubung kami kalau kami sih berhubung pengalaman masuk konsol baru-baru ini, jadi mungkin udah berapa lama di konsol? Kayaknya baru 1 atau 2 tahun ini deh. Dan 1 game mas? Ya. 2 game, udah 2 game. Udah 2 game, oke. Iya, udah 2 game. PS4, PS5 ada. Xbox ada. Oke. Nintendo juga ada. Kalau dari pengamatan dan pengalaman kami ya, harusnya kalau revenue di konsol lebih tinggi karena di situ daya beli dari gamenya itu lebih tinggi juga. Jadi biasanya sih begini, game yang dijual di konsol itu harganya tetap lebih mahal daripada game yang di Steam. Jadi walaupun gamenya sama, tapi ya yang dijual lebih mahal ya tetap di konsolnya. Iya, nilai potongannya lebih lebarnya persenannya lebih gede. Iya. Oke. Cuman kalau sejauh ini ya oke lah. Oke, siap. Yang penting bisa tetap berkarya, itu kan paling penting. Karena kan yang bikin kita mati berkarya ini juga kehabisan gas juga kan, kehabisan bensin di tengah jalan.
saya selalu pengen punya produk inovasi sendiri, punya startup. Tapi pada akhirnya yang membunuh itu ya memang cash flow. Ya, cash flow. Saat ini cash flow. Ya, jadi kita harus kasih angkat topi untuk kalian kreator, inovator yang apalagi statusnya indie yang bisa tetap mempertahankan cash flow itu dengan cara apapun supaya kalian tetap bisa mengejar produk atau mimpi kalian itu achievement, man. Itu achievement. Kalau saya pribadi sih gitu, karena udah pernah ngalamin ya. Nah, mungkin kita udah mendekati akhir, cuma ada satu penasaran nih dengan tren yang sekarang. Gimana posisi kalian melihat ke depannya di wilayah NFT? Apakah ada kemungkinan, apakah ada hubungan, atau ada potensi antara hubungan dengan NFT yang lagi tren ini dengan game kalian ataupun metaverse kayak gitu tuh, ada rencana atau kalian pernah dengar sentingan bakal gimana? Kalau untuk project blockchain kami udah pernah dengar, cuman kayaknya kalau saat ini itu benar-benar di luar kapasitas kami sih, dan memang dari kaminya sendiri, pribadinya sendiri juga nggak ke arah situ juga sih. Dan kalau kedepannya masih. Wah, sepertinya kita mengalami Untuk kendala teknis. Oh, oke. Lanjut Steve. Kembali agak. Oh, udah nyambung. Oh, Oke. Tadi sampai ya? Kenapa? Sampai blockchain ya tadi? Iya. Tadi saya sampai blockchain ya. Oke, blockchain dari kami sendiri memang nggak ada interest untuk ke arah situ. Terus kalau dari pengamatan kami, berhubung kami bukan expert di bidangnya situ, blockchain ini kayaknya masih 50-50 sih antara dia bakalan menjadi booming di masa depan atau dia bakalan flop. Itu masih 50-50. Mungkin tergantung kepada bagaimana developer dan perusahaan yang ingin mencoba grow project blockchain ini. Jadi lebih ke arah tergantung bagaimana mereka bisa deliver project blockchain ini ke khalayak umum gitu. Kayak dulu misalnya zaman-zaman kita waktu masih main ke warnet ya. Mungkin internet bisa dibilang hal yang kurang bagus ya. Kan kayak dulu itu internet mungkin terkenalnya sama untuk hal yang berbau negatif ya kan. Tapi sekarang justru dengan internet kita bisa banyak belajar dan lain-lain. Itu kan kurang lebih transisi dari zaman web 1 ke web 2. Iya. Sekarang kita kan mau masuk ke web 3. Nah, jadi nasibnya web 3 ini ya menurut saya pribadi kembali lagi tergantung kepada bagaimana developer ini bisa deliver project-nya ke kita. Jadi, kalau memang mereka bagus, bisa mengubah pandangan kita, dan ya dia jadi bagus. Wait and see aja lah dulu ya. Wait and see, iya. Kalau memang potensial, nyemplung. Kalau enggak, ya di sini aja dulu gitu. Iya, karena tuh konsol juga masih baru kan. Masih baru mulai, jadi ngapain buru-buru juga gitu. Ya karena memang asumsi saya sih pribadi mungkin ada potensi di masa depan, tapi untuk sekarang tuh masih unstable ya, karena kita lihatlah kayak yang bikin koin, yang mulai jual karya di NFT marketplace gitu kan kadang-kadang churn-nya bisa jatuh banget gitu, tapi ada juga yang bisa sukses somehow. Memang kita nggak bisa tahu pattern-nya saat ini, yang gimana yang ini bisa sukses kok yang satunya lagi bisa jatuh gitu. Itu memang sesuatu yang menurut saya ya orang yang mau nyemplung di situ tuh memang orang yang dia punya knowledge, punya keberanian juga, atau dia mau menurut saya ya dia mau ngambil kesempatan di saat dia mau jadi seorang early adopter karena dia punya keyakinan bahwa dia akan gede. Jadi kalau dia start now, dia keluar cost sedikit dengan harapan dia gain gede di belakang. Mungkin strategi dia begitu sih. Menarik sih saya pribadi belajar dari Eng ini, seperti saya bilang tadi ya. Awalnya saya mungkin sempat skeptis ketika mau menghubungi Eng lagi, bahwa masa sih dia masih di game nggak ya? Kayaknya enggak deh, udah sekian lama nggak terdengar gitu kan. Masa iya
mereka atau saya aja, sampai sempat atau saya aja yang nggak terlalu gaul, nggak dengar lagi kabar mereka. Udahlah coba aja hubungi. Ternyata benar masih di game, masih di Firebase Studio dengan orang yang sama lagi. Jadi kita belajar satu nih dari Firebase Studio, khususnya dari Eng. Persisten, komitmen, nggak usah neko-neko, jangan kayak saya ya. Untuk siapapun yang dengar YouTube-nya jangan kayak saya. Totally beneran tuh. Maksudnya saya selalu bilang tuh jangan tiru saya, karena entrepreneurship itu bukan tentang teori gitu, tapi tentang kemampuan eksekusi. Kita misalnya saya punya ide dan Eng dikasih ide yang sama, pendekatannya juga beda, tapi yang lebih beda itu adalah cara mengeksekusi. Mungkin saya kompleks cara eksekusinya, saya cari teknologi yang ribet, saya cari orang dulu yang ini, bukan start dari kemampuan saya. Sementara Eng mungkin dia pendekatannya udah kita simple aja, yang penting kan deliver value. Nah itu yang saya pelajari. Jadi itu yang membuat mereka bisa sampai sekarang, dan itu juga menurut saya kemampuan untuk mendefinisikan mana yang priority, mana yang enggak, sehingga membuat cash flow mungkin juga tetap bisa stabil. Saya nggak menjudge mereka seperti apa cash flow-nya, tapi paling nggak mereka survive di industri ini, itu menunjukkan bahwa iya mereka berhasil. Gitu. Kita nggak bicara tentang achievement itu harus mereka tiba-tiba rilis game yang huge kan, nggak, tapi bisa bertahan tuh udah hebat, apalagi Kota Medan ya, kita tahu sendiri industri kreatifnya seperti apa. Kemudian yang saya tangkap lagi nih dari Eng ini adalah humble-nya ya. Jadi setiap saya komunikasi dengan dia nggak pernah repot, nggak pernah ini ya. Jadi kita kalau orang dia humble, dia perlukan kita, ya kita juga kasih dia respect, dan itu mungkin nilai atau value lebih yang bisa kita pelajari. Selebihnya masih banyak lagi. Kalau kalian mungkin yang nonton ini, harapannya makin banyak yang kenal Firebase Studio, main gamenya Eng. Saya kebetulan memang nggak terlalu gamers Eng, tapi mudah-mudahan dengan ini mereka jadi lebih sering dan beli produkmu. Ataupun kalau ingin mau ngobrol-ngobrol mungkin boleh ya Eng ya. Nanti ya bisa akses Firebase Studio, itu ada kontaknya ya. Apa websitenya? www.firebasestudio.com. Oke, nanti saya coba share di description-nya ya. Nah, bisa ngobrol langsung sama dia ataupun ya undang dia untuk apapun itulah. Saya yakin dia sangat senang membantu. Mungkin atau ada yang mau disampaikan lagi yang sebelum tutup? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Seperti saya bilang, simple. Tapi maksudnya bukan dia nggak mau, cuma ya nggak usah terlalu banyak talk too much lah gitu. Kalau ditanya jawab, kalau nggak ya udah gitu aja sih. Memang nggak kayak saya, sekali lagi. Kalau saya kasih kesempatan enggak lah. Oke, nice to meet you again, Eng. Sudah My pleasure. Virtually, hopefully we can meet personally, main-main ke Cradle Space. By the way, ya ini lokasinya di Cradle Space. Jadi ini virtual talk show ini diinisiasi oleh Cradle Space, coworking space di Jalan Iskandar Muda, Medan. Terima kasih untuk Eng, udah atas waktunya. Sukses, salam buat teman-teman. Mudah-mudahan nanti satu waktu saya bisa ketemu gamenya Eng di konsol, karena saya mainnya cuma main game di konsol, tapi itu pun hanya main bola aja Eng. Ya. Sama sih. FIFA doang ya. Oke. Dan mungkin satu waktu nanti kita bisa boleh. Oke. Asik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat sore Eng. Ya. Sama-sama. Selamat sore.